Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka berkata kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup di dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Saya itu ingin mengawali renungan ini tentang keluarga. Saya ingin mendengarkan nyanyian yang biasa dinyanyikan pada hari pernikahan. Mungkin ini lagunya ya, saya kira Anda semuanya mengenal lagu Tulang Rusuk. Moga-moga bisa bersuara ini. Begini ya. Yang berikan padaku doa menunggu menanti Kini ku
itu saja ya, potongan saja, sepotong saja. Nanti diteruskan sendiri, ini ambillah dari TikTok gitu ya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga. Diceritakan di dalam kitab Kejadian, perempuan itu diambil dari mana? Rusuk Adam, satu rusuk diambil dan menjadi temannya seumur hidup, teman hidup dalam keluarga. Dan itu mengajak kita merenungkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu sepadan. Sepadan artinya juga saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu juga Yesus mengajarkan, karena ditanya oleh orang Farisi, bolehkah menceraikan istrinya? Menurut Taurat Musa, asal diberi surat cerai itu bisa. Tapi Yesus menjawab, karena kekerasan hatimu lah. Kekerasan hatimu, Musa mengatakan demikian. Tetapi sejak semula kehendak Allah, sejak semula apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena ketegaran hatimu lah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena itu perkara pernikahan sebenarnya bukan hanya masalah duniawi saja, untung rugi dan sebagainya, tetapi adalah masalah kehidupan ilahi. Ini adalah masalah yang berhubungan dengan Tuhan yang menciptakan manusia dan memberikan, tadi saya sebutkan, istrinya Adam dan Hawa, orang pertama itu menjadi satu. Itulah kehendak Allah sejak semula. Bukan seperti yang dikatakan oleh Musa dapat membuat surat cerai. Karena itu karena ketegaran hatimu, tetapi sejak semula kehendak Allah. Kehendak Allah ialah di dalam kesatuan hidup rumah tangga itu. Kita bersyukur di dalam gereja ada sakramen pernikahan. Lihat sakramen pernikahan. Artinya tanda kehadiran Allah di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Dari suami dan istri, kehadiran Allah. Karena itu nyanyian bersyukur kepada Allah telah diberikan. Nyanyian tadi bersyukur kepada Allah karena telah memberi pasangannya satu sama lain. Oleh karena itu keputusan yang telah diambil oleh sepasang suami istri, calon tadi manten, untuk hidup setia
saling mengasihi. Selalu kita ingat janji pernikahan, saling mengasihi, saling setia satu sama lain, baik dalam untung dan malang, dalam keadaan apapun juga tetap akan setia dan saling mengasihi satu sama lain. Di dalam praktek kehidupan keluarga ternyata tidak mudah. Bapak Ibu mungkin lebih jelas mengalami itu. Kalau masih awal-awal itu masih baru mau bangun, memuda, jatuh cinta pada pemudi atau pemudi jatuh cinta, masih awal-awal itu. Terus dilanjutkan di dalam pernikahan awal-awal baik, tapi di dalam perjalanan hidup rumah tangga terkadang mengalami kesulitan dalam komunikasi, kesulitan di dalam menyelenggarakan kehidupan rumah tangga, kesulitan di dalam pelayanan satu sama lain, pelayanan untuk anak-anak dan sebagainya. Mengalami hal-hal seperti itu, kemudian kadang-kadang bertanya pada diri sendiri, apakah ini betul-betul pasanganku? Sehingga menimbulkan banyak masalah-masalah, kemudian cekcok berkepanjangan, tidak ada penyelesaian dan sebagainya. Dan satu pulang ke rumah orang tuanya, pulang ke rumah mertuanya, pulang kemana saja. Mungkin Bapak Ibu lebih mengetahui hal-hal seperti ini, lebih dapat mengalami. Karena itu Sri Paus juga memberikan banyak nasihatnya. Sri Paus bisa dibuka itu ya, atau ketika hadir di Indonesia, ketika mengunjungi umat di tempat kita ini, di Indonesia, di Jakarta, nasihat-nasihatnya untuk keluarga. Memang itu tempat yang pertama kali sekolah kasih, sekolah cinta. Disitulah dalam keluarga itu adalah yang pertama-tama sekolah kasih, sekolah untuk melayani satu sama lain, sekolah cinta di dalam keluarga. Anak-anak mengenal, dia dapat mampu mengenal kasih karena orang tuanya. Hari ini ada baptisan anak-anak setiap kali, merupakan anugerah dari Tuhan. Tempat orang tua juga keluarga, ibu bapak saling melayani dan melayani anak-anak. Betapa juga mulianya panggilan hidup keluarga, panggilan kepada kesucian hidup rumah tangga, hidup keluarga. Panggilan hidup di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Boleh dikatakan ini adalah jalan kesucian juga. Bukan hanya para pastor atau biarawan-biarawati, tetapi keluarga juga menjadi jalan kesucian hidup. Jalan menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan Yesus sendiri. Keluarga merupakan sekolah kasih yang pertama, awal-awal semula, awal-awalnya juga. Memang
Kata Sri Paus juga tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada anak-anak yang sempurna. Karena itu apa yang diperlukan juga kalau ada salah, ada kesalahan, dan pasti ada kesalahan-kesalahan dalam rumah tangga. Karena itu apa yang dikatakan Sri Paus juga untuk saling mengampuni, mengampuni tanpa henti di dalam kehidupan rumah tangga, saling mengampuni. Karena tadi tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna. Ada salah. Karena itu diperlukan juga pengampunan satu sama lain. Berapa kali kita diajarkan, bukan hanya 3 kali, 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7. Memang ada nyanyian itu, kalau melukai jangan sampai 3 kali. Pertama kali diampuni, kedua diampuni, ketiga janganlah melukai hati saya sampai 3 kali. Tapi Yesus mengajarkan pengampunan lebih daripada 70 kali 7 kali. Marilah kita renungkan sabda Yesus ini. Kita mohon berkat-Nya agar keluarga-keluarga bahagia, agar keluarga-keluarga juga dapat saling melayani. Sekolah yang pertama kali bagi anak-anak ada sekolah keluarga, sekolah kasih di dalam keluarga. Kalau ini kita pegang, kita akan teguh juga membangun keluarga yang baik, yang kuat dan sentosa sampai puluhan tahun, sampai 40 tahun, 50 tahun, ataupun mungkin kalau kuat sampai 60 tahun, tetap setia satu sama lain. Marilah kita bersyukur atas panggilan kesucian di dalam hidup rumah tangga, di dalam keluarga. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.